warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nuri Sriwidari, semester 5 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kartu. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Jadi, utang itu adalah kewajiban perusahaan. Kenapa perusahaan harus ada kewajiban? Yang pertama, karena ada transaksi secara kredit. Misalnya, perusahaan A membeli kendaraan dengan minimal 300 juta, dibayar secara kredit. Itu masuknya ke utang. Jadi, di jurnal umumnya apa? Kalau ada transaksi secara kredit, jadi jurnal umumnya adalah pembelian pada utang dagang atau usaha. Secara tunai, jurnal umumnya pembelian pada kas. Jadi, pengertian utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang jasa atau dagang di masa mendatang. Disebabkan karena adanya transaksi kredit. Selanjutnya, penggolongan hutang. Hutang digolongkan menjadi dua. Yang pertama, hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha atau utang dagang, utang wesel, beban yang harus dibayar, utang hadiah, utang garansi, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang hipotek, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Fungsi yang terkait, yang pertama, fungsi pembelian. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengirim seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum, berkurangnya harga pokok penjualan persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar. Oke, selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi utang adalah yang pertama, jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli karena pemasoknya. Yang ketiga, kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengembalian barang pada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Selanjutnya, metode pencatatan hutang.
Metode pencatatan hutang yang pertama, account payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure ini adalah faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian, kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan remittance advice yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable prosedur adalah kartu utang, digunakan untuk mencatat mutasi saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lainnya. Prosedur pencatatan utang dengan account payable prosedur adalah pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, cek dalam jurnal pengeluaran kas. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Yang kedua itu voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek voucher atau voucher check. Formulir ini mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Dan yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditor mengenai tujuan pembayarannya sebagai remittance advice. Yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lainnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable account procedure adalah registrasi bukti kas keluar, registrasi cek, selanjutnya kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang, faktur yang diterima dari kreditur, memo yang diterima dari kreditur, dan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Transaksi yang mempengaruhi besarnya saldo utang, yaitu transaksi pembelian secara kredit, transaksi retur pembelian secara kredit, transaksi pembayaran utang. Selanjutnya, membukukan data mutasi utang ke kartu utang. Dokumen mutasi utang, seperti yang kita ketahui bahwa catatan akuntansi untuk mengelola utang adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Seperti halnya dengan piutang dagang, perusahaan juga membutuhkan catatan yang menunjukkan kepada masing-masing kreditor, orang yang memberi utang atau orang yang memberi utang. Untuk itu, perlu disediakan rekening kontrol yang disebut utang dagang di buku besar dan rekening-rekening untuk kepada masing-masing kreditur dalam buku pembantu utang atau kartu utang. Jadi, untuk satu kreditur disediakan satu buku pembantu utang. Dasar di dalam kartu utang ini adalah dari jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal pembelian yang sederhana hanya memiliki satu kolom jumlah rupiah, seperti halnya jurnal penjualan. Jurnal pembelian dapat juga dirancang untuk mencatat pembelian perlengkapan, tidak hanya mencatat pembelian barang dagangan. Dan yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Buku jurnal pengeluaran kas berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran atau pembayaran melalui kas, yang meliputi pembayaran dengan cara menyerahkan cek atau biliet giro kepada pihak yang berhak menerima. Selanjutnya, prosedur pencatatan hutang.
Untuk kepentingan informasi mengenai kepada siapa perusahaan mempunyai utang dan berapa besarnya, perusahaan harus menyediakan buku besar pembantu untuk utang yang berfungsi sebagai tempat mencatat perusahaan utang kepada setiap kreditur. Sehingga setiap kali transaksi pembelian kredit, faktur yang diterima dari penjual akan dicatat sebagai dalam jurnal pembelian untuk keperluan postingan perkiraan akun pembelian dan perkiraan akun utang. Yang kedua, dalam buku besar pembantu utang pada kegiatan kreditur yang bersangkutan, kegiatan posting dari jurnal pembelian ke perkiraan pembelian dan utang di buku besar dilakukan setiap akhir periode tertentu. Sedang dalam pencatatan buku besar pembantu utang dilakukan setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan utang. Dalam buku besar, perkiraan utang dagang akan menunjukkan saldo untuk semua utang. Artinya, seluruh utang akan dicatat secara kolektif atau gabungan dan dikurangi dengan adanya pelunasan kepada kreditur dalam perkiraan utang dagang. Dengan demikian, dalam buku besar umum tidak terdapat informasi mengenai besarnya utang kepada setiap kreditur. Lain halnya dengan buku besar pembantu utang yang akan mencatat secara rinci terjadinya utang dan pelunasan pada masing-masing kreditor. Satu lajur buku besar pembantu utang untuk satu nama kreditur tidak ada pencatatan secara kolektif. Contoh, bentuk buku besar pembantu utang dapat diformat ulang menjadi kartu utang. Selanjutnya, saldo akun utang dagang dalam buku besar umum harus sama dengan total saldo akun-akun kreditur dalam buku besar pembantu utang. Jika terjadi perbedaan berarti menunjukkan adanya kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan bisa terjadi pada saat mencatat transaksi dalam jurnal pembelian